Jadi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik organisasi. Nah, definisi konflik organisasi adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan tentang sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan yang sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan pihak lain mencapai tujuan mereka. Konflik antara kelompok tidak dapat ditentukan organisasi. Konflik juga bisa jadi baik ataupun buruk, tergantung pada dampaknya dan cara pencapaiannya. Tujuan organisasi. Konflik yang berguna mewakili konfirmasi antara kelompok yang meningkatkan dan menguntungkan kinerja organisasi. Nah, konflik yang tidak berguna akibat dari konfrontasi atau interaksi antara kelompok yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, yaitu konflik yang dinyatakan melalui keluh kesah, gerak-gerakan, kegelisahan pada wajah, perilaku gagap, sikap bingung, duduk terbengkuk di kursi, melamun, dan ucapan-ucapan yang tidak ketus. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan sumber konflik. Yang pertama itu konflik peran. Nah, konflik peran itu muncul ketika seseorang di organisasi mendapatkan peran yang tidak sesuai dalam perilaku yang tepat, sehingga seseorang menghadapi suatu kompleks dan persyaratan peran yang datang secara simultan, di mana kerja satu peran yang merintangi kinerja lainnya. Sebagai anggota kelompok individu yang menghadapi tekanan yang besar yang menghentikan identitas, diri, dan tanggung jawab dalam yang saling bertukar dan loyalitas terhadap kelompok. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah konflik peran pribadi. Nah, untuk konflik peran pribadi tersebut juga persyaratan mereka yaitu peran yang melanggar dasar, sikap, dan kebutuhan individu yang memegang posisi atau seseorang penyiar yang mendapatkan kesulitan untuk mencapai bawahannya karena soal keluarga, dan seorang eksekutif yang mengundurkan diri dibanding melibatkan aktivitas yang etis yang mencerminkan konflik pribadi tersebut. Lalu yang ketiga itulah konflik intraperan. Nah, untuk konflik intraperan tersebut, ketika individu berada mendefinisikan peran menurut set harapan yang berbeda, sehingga tidak mungkin lagi seseorang yang memainkan peran dapat memenuhi semuanya. Nah, penyediaan situasi industri mempunyai set peran yang agak kompleks sehingga menghadapi konflik antar peran. Di sisi lain penyelia mempunyai hubungan yang dekat dengan anggota dari kelompok komando yang terlebih dahulu menjadi mitra kerja. Inilah mengapa penyelia seringkali disebut sebagai berada di tengah. Baik, dalam strategi penyelesaian konflik ini terbagi atas 9 strategi, yang dimana yang pertama, pemecahan masalah. Metode konfirmasi pemecahan masalah ini dicari untuk mengurangi ketegangan yang ada antara konflik dengan cara bertatap muka untuk menyelesaikan konflik yang ada antar kelompok. Yang kedua yaitu tujuan superordinan. Tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa adanya kerjasama dari kelompok-kelompok yang terlibat. Tetapi kenyataannya tujuan tidak dapat dicapai hanya oleh satu kelompok yang berkonflik, melainkan harus terlibat dua-duanya. Yang ketiga yaitu perluasan sumber daya. Karena sebab utama konflik antar kelompok adalah terbatasnya sumber daya. Adapun keberhasilan suatu kelompok dalam pencapaiannya diperoleh atas tanggungan kelompok lain. Yang keempat yaitu penghindaran. Nah, menghindari konflik dapat ditafsirkan sebagai persetujuan dengan tindakan kelompok atau kurangnya keteguhan pada sisi manajer. Lalu menghindari konflik bukan merupakan penyelesaian yang efektif dan tidak juga menghilangkan konflik yang ada.
Yang kelima yaitu pelunakan. Nah, suatu teknik yang dikenal sebagai pelunakan menekankan kepentingan umum dari kelompok yang berkonflik dalam melunakkan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam yaitu kompromi. Kompromi adalah cara yang tradisional untuk menyelesaikan konflik antar kelompok. Nah, dalam kompromi ini tidak ada pihak tertentu sebagai pemenang atau pecundang dan keputusan dicapai mungkin tidak untuk kedua kelompok. Yang ketujuh yaitu perintah otoratif. Nah, perintah kekuasaan biasanya bekerja dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sama dengan penghindaraan, pelunakan dan kompromi, bagaimanapun ini tidak memfokuskan pada sebab-sebab konflik tetapi agak berfokus pada hasilnya saja. Yang kedelapan yaitu mengenali musuh bersama. Nah, di dalam beberapa hal, mengenali musuh bersama merupakan sisi negatif dari tujuan superordinat. Kelompok-kelompok yang berkonflik kadang-kadang dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan bersatu memerangi musuh bersama. Yang kesembilan yaitu proses perundingan. Nah, dalam metode yang sudah banyak dipakai ini, tapi seringkali tidak efektif dalam mengatasi konflik antar kelompok atau dalam proses perundingan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi dan teori motivasi menurut Douglas MacGregor. Jadi yang pertama itu motivasi. Motivasi adalah konsep yang digunakan oleh individu untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul dari setiap individu sendiri dan untuk mengarahkan perilaku pada tujuan setiap individu yang ingin dicapai. Dengan kata lain, motivasi adalah dugaan. Motivasi di sini tujuannya adalah untuk memberikan perhatian kepada setiap individu untuk secara lebih spesifik untuk mencapai perilaku yang ingin mereka capai. Terus yang kedua itu teori motivasi menurut Douglas MacGregor. Di sini Douglas MacGregor berpendapat atau menyatakan bahwa pandangan manusia itu dipandang dari dua, yaitu pandangan negatif atau yang disebut dengan teori X, dan yang kedua itu pandangan positif atau yang disebut dengan teori Y. Jadi salah satu contoh dari teori X dan Y itu yang pertama itu teori X itu mereka tuh para pegawainya itu menganggap bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini merupakan pada dasarnya itu mereka tidak menyukainya, lalu mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. Terus lalu yang kedua itu contoh dari teori Y itu para pegawai di sini para pegawai di sini itu menganggap bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu sebagai istirahat atau bermain-main saja karena mereka menyukai pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Teori yang kedua yaitu teori Maslow. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan orang bergantung kepada apa yang telah dimiliki. Kebutuhan manusia tersusun hierarki. Yang pertama yaitu psikologis, yang kedua keamanan dan keselamatan, yang ketiga rasa memiliki, yang keempat penghargaan, dan yang kelima akuntabilitas diri. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori ERG oleh Adelpher. Adelpher setuju dengan pendapat Maslow. Kebutuhan yaitu yang pertama eksistensi, yang kedua keterkaitan, dan yang ketiga pertumbuhan. Kemudian teori yang keempat yaitu teori dua faktor oleh Herzberg memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator intrinsik dan bahwa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidakberadaan faktor-faktor ekstrinsik. Kesimpulan dari studi awal Herzberg yaitu yang pertama meliputi upah, yang kedua keamanan kerja, yang ketiga kondisi kerja, yang keempat status, yang kelima prosedur perusahaan,
Yang keenam, mutu penyelesaian. Yang ketujuh, mutu hubungan interpersonal antara sesama rekan kerja. Kemudian, teori yang kelima, yaitu teori kebutuhan yang dipelajari dari MC Cleland. Teori yang mengatakan bahwa seseorang dengan suatu kebutuhan yang kuat akan termotivasi untuk menggunakan tingkah laku yang sesuai guna memuaskan kebutuhan. Terima kasih.